Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca ayat firman Tuhan dari buku Mazmur pasal 91 ayat 14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa melekat kepada Tuhan adalah suatu tempat yang begitu aman untuk kita luput dari segala keadaan yang tidak nyaman, dari segala hal yang mengkhawatirkan kita. Nah, sebab itu, di hari-hari seperti ini, seringkali dalam kehidupan kita menjumpai banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Kesehatan, pekerjaan, penghasilan, dan banyak lagi hal yang seringkali kita merasa takut, kita merasa bimbang, dan kita khawatir. Mulai dari pekerjaan kita, mulai dari lingkungan tempat tinggal kita, dalam keluarga kita, mungkin juga dalam persekutuan bersama-sama di gereja, kita mulai menemukan ada banyak hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Banyak hal yang dapat membuat kita khawatir dan takut. Memang kenyataan hidup ini adalah hidup yang cukup kejam. Ada banyak orang lain yang bermaksud jahat terhadap kita. Ada banyak orang fasik ingin menjatuhkan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti itu? Sebab itu dalam Mazmur 91 ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa pentingnya kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjadi aman di tengah situasi yang tidak aman. Kita bisa tenang di situasi yang berkecamuk. Kita bisa ada di dalam suatu keadaan di mana tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, sebab itu dikatakan tadi, orang yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kata melekat di sini bukan hanya berbicara tentang dekatnya seseorang dengan Tuhan, tapi di sini adalah menceritakan tentang intimnya seseorang dengan Tuhan di dalam kasihnya kepada Tuhan. Sebab itu, di dalam buku Mazmur ini, pemazmur ingatkan bahwa Tuhan itu menjadi tempat yang aman baginya. Mazmur mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa hidup aman dalam segala situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Sebab itu dalam Mazmur 91 ayat 2 dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini kita melihat bahwa seringkali kita harus berhadapan dengan situasi, kondisi, bahkan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, orang-orang yang suka melihat kalau kita jatuh, orang-orang suka melihat kalau kita gagal, orang-orang suka melihat ketika kita tidak berdaya. Tapi Alkitab memberikan jaminan jika hati kita melekat kepada Tuhan, jika kita benar-benar mencintai Tuhan, keadaan apapun boleh terjadi di depan kita, tapi orang-orang yang melekat dengan Tuhan, mereka ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi,
Itu jelas dikatakan dalam Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang melekat pada Tuhan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan orang-orang yang melekat pada Tuhan adalah dia yang sedang ada dalam suatu posisi yang kuat karena dia ada di kubu pertahanan. Dia ada di tempat yang nyaman dan tidak mudah untuk digoyahkan. Sebab itu kita diingatkan dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita setiap waktu, maka kita tidak akan punya kekuatan selain kita melekat dengan Tuhan. Selain kita makin mencintai Tuhan di hari-hari yang seperti ini. Tidak ada cara lain. Kita boleh berusaha dengan segala kemampuan kita, dengan dana kita, dengan akal pikiran kita untuk bertahan di tengah pandemi yang tidak tahu kapan akan selesai, di tengah situasi yang tidak jelas mau seperti apa ke depannya. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan, jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka ia akan luput. Luput adalah orang-orang yang melewati, orang-orang yang sanggup menghadapi setiap persoalan dan kemudian dia keluar sebagai pemenang. Itulah orang-orang yang luput. Nah, sebagai orang percaya, bukan berarti kita tidak akan merasakan kesukaran di zaman akhir ini. Kita akan tetap merasa sukar karena memang zamannya seperti itu. Tapi untuk melewati semua dan boleh keluar dari kesukaran yang tidak akan pernah berhenti, adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud katakan, ketika orang itu melekat kepada Tuhan, maka orang itu ada dalam tempat yang aman. Dia ada di tempat yang terlindung, dia dibentenginya. Dan akhirnya dia akan keluar dengan luput. Dia akan bebas dari semua keadaan yang tidak nyaman itu. Sebab itu saya tidak tahu hari-hari ini, di tengah usaha kita, di tengah bisnis kita, di tengah studi kita, kita berhadapan dengan situasi yang tidak jelas seperti apa yang kita harus kerjakan. Tapi firman Tuhan katakan, melekat kepada Tuhan ada jaminan. Melekat kepada Tuhan ada kepastian kita ada di dalam keadaan yang aman. Sebab itu, mari, hari ini saya tidak akan panjangkan firman Allah, tapi jadikanlah kesempatan-kesempatan yang ada sebagai upaya kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, karena kita ada di zaman yang tidak jelas keberadaannya, tidak menentu situasinya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kembali hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di tengah pergumulan kami, di tengah situasi kondisi zaman yang tidak jelas seperti apa yang kami harus jalani, kami diingatkan untuk kami melekat kepada Tuhan. Kami diingatkan untuk lebih mengasihi Tuhan dari hari-hari yang telah lalu. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pegang tangan kami, pertetap langkah kami, supaya kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang ada di rumah, kami tetap ada di dalam posisi yang terlindung karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami selalu melekat kepadamu. Karena kami tahu hanya orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang berlindung dalam naungan Tuhan. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami yang selalu mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, besok hari Sabtu adalah ibadah pemuda, remaja, dan juga mahasiswa. Dan saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel, Facebook, dan juga berlangsung di ruangan Alpha Omega. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.